Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di Sentang Palang, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Akhir-akhir ini banyak terdengar bahwasannya terjadi pembegalan ataupun terjadi perampokan yang berada di jalur lintas. Jadi di sini kita menginformasikan jalur-jalur yang rawan daripada pembegalan adalah salah satunya adalah tempat bertemunya dengan rel kereta api ataupun palang. Kita lihat bagaimana laju kendaraan yang memang harus dalam gerak lambat. Biasanya mereka beroperasi pada saat kendaraan itu dalam keadaan jalur lambat dan kemudian dia naik ke atas truk. Jadi bagi sesama menggunakan jalan atau memakai mobil ataupun sesama truk, satu sama profesi, apabila terjadi sama-sama saling membantu untuk mengurangi pembegalan. Ini sekarang waktu pukul tengah hari, lagi sibuk-sibuknya manusia beraktivitas. Insya Allah masih dalam jalur keadaan aman karena masih rapat penduduk sekitarnya. Dia tidak bisa melaju. Yang pertama, dia melintasi rel kereta api. Namun meskipun pengguna sepeda motor, dia tetap harus berhati-hati. Jangan mendahului kalau sekiranya memang tidak bisa untuk didahului. Ini adalah salah satu contoh tempat-tempat yang rawan bagi pembegalan. Namun biasanya di tempat seperti ini bukan begal tapi bajing loncat. Insya Allah untuk saat ini masih aman.
dikarenakan penduduk ramai. Tetap waspada, perampok dadakan. Oke, nanti kita sambung kembali untuk menyambung daripada. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Oke, udah masukkan ini, aman. Ya, itu tadi salah satu yang open daripada channelnya Ismet Ardan Story. Dia kepingin masuk ke dalam channel kita. Oke. Nanti kita sambung lokasi di mana yang tempat rawan rampok ataupun pembegal. Kenapa? Karena kita adalah ikut jalur di lintasan Sumatera. Posisi kita adalah berjualan keripik kentang. Next on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di jalan lintas Sumatera, tepatnya Pondok Jati Seidadang. Akhir-akhir ini kita sering terdengar bahwasannya rawan begal. Jadi jalur yang kita buat ini di depan adalah termasuk daripada jalur yang rawan daripada pembegalan. Kenapa kita bilang seperti itu? Yang pertama, jalur ini adalah jalur panjang tanpa belokan. Ini suasana sekarang menunjukkan pukul 2 siang. Karena jalur panjang ini termasuk jalur lambat. Jalur lambat, jadi seringnya terjadi pembegalan dikarenakan ataupun dia tidak bisa kencang, sehingga orang bisa membuat untuk naik ke dalam truk. Yang perlu kita ingatkan di sini adalah perlu berhati-hati di jalur ini. Jalur rawan kecelakaan, juga rawan jalan. Dikarenakan daripada ekonomi yang semakin lama semakin menyempit, sehingga mendorong orang untuk berbuat kejahatan. Jadi kebetulan kita bertemu juga dengan Ustadz Rijal yang beralamat di Simpang Kedeledang. Karena baru-baru ini kita sering terjadi pembegalan. Mungkin dikarenakan ekonomi semakin menyempit, semakin sulit orang mendapatkan daripada rezeki. Apa enggak Bapak rasakan bagaimana penjualan Bapak itu saat ini? Agak menurun lah. Ada Pada menurun. bulan-bulan yang lalu kita tenang aja kan. Iya. Dibandingkan bulan-bulan lalu, alhamdulillah sekarang ini paling 2 kali terbahan. Itu dikarenakan apa tuh? Gimana kan? Apakah semakin tingginya harga bahannya maka orang tak mampu untuk beli, atau memang keuangan orang yang semakin habis? Menurut saya apa ya? Kalau hakikatnya Allah ya kan. Ya. Kalau di sekitar 2 bulan lalu setiap hari masuk motor itu Pak Durian kemarin. Sekarang ini memang 2 kali lah mungkin. Boleh jadi banyaknya keperluan karena itu kemudian. Iya. Kemudian mungkin harga bahan itu tinggi juga. Iya kan. Jadi karena intinya memang
Kalau murah tinggi. murah pula durian itu banyak lah beli. Iya. Mahal ya kan, tinggi lah harganya dibandingkan sekitar 2 bulan yang lalu. Karena pastinya bahan jadi mahal ya. Ya itu semalam terjadi apa? Pembegalan di kalau nggak salah di dekat makam pahlawan. Ya itu jadi masalah begal ini nggak mesti harus di daerah Medan aja. Sekarang sudah menyeluruh. Kenapa? Karena sulitnya itu sudah menyeluruh juga. Bukan sebentar-sebentar. Bukan di daerah satu daerah bahwasan ini sulitnya. Ini seluruh Indonesia mengalami kesulitan. Jadi dengan adanya sulit menekan daripada orang untuk berbuat kejahatan. Jadi apabila terjadi seperti hal yang itu diantisipasi, saling tolong menolong ataupun membantu apabila ada terkena saudara kita yang terjadi pembegalan. Caranya bagaimana? Minimal ditunggui ataupun beri kabar agar supaya dia mendapatkan kawan. Kita prihatin, tapi macam mana? Memang keadaan sekarang lagi bergolak, sangat bergolak. Apabila keadaan ekonomi ini semakin lama, maka Indonesia akan bergolak. Itu adalah tugas tanggung jawab daripada suatu pemerintahan. Begitu kan Pak? Ini Bapak ini ikut jauh lah. Nah, Alakonya di mana? Saran Timur. Kami baru pulang dari Thailand, kami 2 negara Malaysia. Thailand. Allahu Akbar. Februari. BB. Enggak, Thailand Malaysia. BBC 2019 Januari. Baru pulang kami ada 4 bulan. Jadi intinya untuk mengatasi daripada hal yang kejadian seperti ini adalah agama. Ya kan? Supaya jangan terjadi perampokan, terjadi pembegalan. Ya intinya ya tetap agama tadi nomor 1. Pak Mansur pada Allah. Dia begal, perampok, sebetulnya orang yang luar biasa, keberaniannya luar biasa, ya kan, semangatnya lebih. Apabila dia dibawa kepada agama dia lebih semangat lagi aja. Jadi kalau menurut aku, apakah begal ini dia mau unjuk atau dia mau coba keberanian? Nah, jadi yang jelas kita apalah suasana ada, suasana maksiat lah, jauh daripada agama, ya kan? Jauh daripada agama, maka segala macam godaan-godaan setan itu diikutinya, ya kan? Hawa nafsu diikutinya, makanya tak ada takutnya, ya kan? Jadi yang lebih mendongkrak orang ini untuk berbuat kejahatan ini apa awalnya Macam-macam. dasar? Boleh jadi kalau menurut saya narkoba jadi. Narkoba. Narkoba, rata-rata narkoba. Termasuk ada famili kita 3 tahun lalu mati dibegal di Tong, mati perempuan. Saya pulang kuliah sore antara Simpang Botol itu nggak sih, jadi dia pernah dari mana? Orangnya dapat? Nggak dapat orangnya? Yang begal tadi nggak dapat? Malam lah. Famili kemanaan lah, mati di lampu apanya, kecilnya masih lampu. Saya biasa itu orang-orang yang pemakai narkoba ya kan? Yang membuat dominan untuk apa ini? Narkoba yang Di sekarang samping kurasa ekonomi juga agak menyempit. Iya ekonomi, kan? terutama narkoba. Kenapa narkoba ya kan? Orang itu keberanian, dengan memang jiwanya pun jiwa-jiwa berani ya. Ditambah di situ lagi, jauh dari Allah. Bermana hatinya itu memang hatinya itu dipenuhi daripada hawa nafsu syaitan. Nah, itu aja cara kita. Tugas kita lah ini ya kan. Nah, bagaimana yang kita tidak salahkan orang, tapi salahkan perbuatannya. Yang salahkan iblis jalan. Iblis yang menggoda dia itu. Sama perbuatannya pada iblis tadi kan. Iblis terlihat terlakukan tadi kan tak suka dia orang manusia berdana ya. Bagaimana caranya macam-macam. Menggoda hawa nafsu, menjauhkan orang daripada Allah, maka hanya mudah dipengaruhi setan dan narkoba itu aja. Terima kasih Ustadz. Jadi ingat, waspada daripada pembegalan. Waspada kita. Karena Ya. kita kan menjaga-jaga ya kan. Kita tidak pandang dia iblis kan. Kalau
Kalau dia lagi suasana tenang, kita datangnya mungkin kita dakwah segala macam, kita padamkan pembelian. Tapi kalau dia suasana lagi menyerang, apa kita mesti waspada. Waspada kita. Awalnya dia tidak ada niat rasa. Awalnya dia tidak ada Tak ada niat. niat, ada kesempatan. Ada kesempatan dia mulai. Ya, jadi bagi pengguna jalan, karena akhir-akhir ini di daerah kisaran ini khususnya pembegalan itu sudah mulai marak kembali. Jadi waspada kepada pengguna jalan apabila kalian melintas daripada jalan lintasan, yang pertama kenali daerah itu. Dan kalau bisa jangan sendiri dan minimal dia harus berkonvoy untuk mengantisipasi daripada pembegalan ataupun niat orang ingin berbuat jelek sama kita. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Pak Ustadz siapa nih? Rijal. Pak Ustadz Rijal. Karena di mana-mana hampir tiap hari terdengar kejadian seperti itu. Jadi kita kasihan. Nah, jadi semalam itu ada orang membawa motor kol diesel dibegal di Makam Pahlawan. Tapi kita sampai saat ini kita belum tahu gimana perkembangan ceritanya. Jadi untuk yang lain, baik yang tamu dari Pekanbaru, dari Jakarta, tetap waspada dan sering aktifkan nomor ponsel, pastikan punya pulsa dan punya paket. Ya kan? Nah, jadi prihatin, kasihan kita yang sudah kena. Sebenarnya mereka itu niat orang tuh baik, cuman caranya salah. Ya kan, merugikan orang lain. Niat tuh baik, niatnya mau cari makan, cuman caranya salah, menyakiti orang lain. Itu yang makanya itu jadi tentang, dia bertentangan dengan agama, terutama dia bisa merugikan orang lain. Ya, sekali lagi tetap waspada, rawan begal diakibatkan narkoba dan ekonomi yang semakin sulit. Terima kasih Bang Rizal, Pak Ustadz. Semoga apa yang disarankan tadi insya Allah, kalau sekiranya lah semuanya manusia ini baik, ya mungkin nggak ada lagi keamanan. Dan kepada para bapak-bapak keamanan kita, baik polisi maupun tentara, saling bahu-membahu masyarakat yang diakibatkan daripada pembegalan yang ada di pinggir jalan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelumnya aktifkan ataupun berikan komentar di kolom komentar Ismet Ardan Sitorus Channel. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum. Bapak mana?